Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Masih terus berlanjut tentang arkanus shalah atau ausifatus shalah. Wujudnya salat atau bentuknya salat. Dirangkai di dalam rukun-rukunnya salat. Gitu. Wasadisuha, kemarin keenam ruku. Pengertian ruku sudah kita mengerti, dan caranya ruku, pelajaran yang menurut apa yang dipelajari. Bapak telah mencontohkan begitu. Karena ada ruku yang tanpa, yang asal ruku mengikuti tanpa belajar, gitu. Jadi asal ruku. Nah, ruku yang dalam fatwa kitab ya begitu kemarin begitu, sudah. Namanya ruku melalui pembelajaran begitu. Ada, makanya kita ada sholat yang sekedar ikutan sholat, ada yang begitu sholat lewat studinya sholat begitu. Ada ilmunya. Makanya kadang-kadang, hanya orang sholat itu dikira-kira hebat begitu. Aduh, apa ini? Yang di kitab tidak ada pembelajaran. Pokoknya macam-macam begitu lah. Ceritakan begitu. Bikin-bikinnya sendiri begitu. Ada banyak orang-orang begitu. Diwasa disuha i'tidalu. Kaping 6, yang keenam arkanus shalah yaitu i'tidal. Keduanya pertengahan. Walau fi nafli 'alal mu'tamad wa yatahaqqaq. Walau fi nafli, senajan walaupun di dalam sholat sunnah tetap ada i'tidal gitu. Halal mu'tamad menurut kaul ucapan yang masyhur, yang sudah tenar, yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama jumhur. Atau hukum yang sudah muktabar, sudah umum. Jadi, kemungkinan berarti ada sholat yang tidak ada. Ada sholat sunnah yang tanpa ada istidalnya. Wa yatahaqqaqu, dan nyata betul apa istidal itu. Bi'audi, dengan kembali ba'dar ruku'i, sesudahnya ruku'. Libadai, kepada kembali yang awal. Seakan-akan kembali kepada yang awal dari ruku, kembali berdiri. Bi ayyauda lima, kana gambarnya yaitu kembali pada barang yang ada bagi orang-orang yang sholat. Artinya kembali dari ruku begitu. Qabla ruku'ihi qa'iman. Nah, ini bagi orang yang ragu-ragu, sudah ruku apa belum ini? Qabla ruku'ihi qa'iman, kana au qa'idan walau syakkan. Bagi orang yang sholat lalu ia melakukan di dalam sholatnya itu syakkan, ragu-ragu, bi'itmamihi, menyempurnakan i'tidal, ada ilaihi, maka kembali kepada i'tidal. Ini untuk orang-orang sholat yang tidak makmum. Kalau sholatnya tidak makmum, kamu sholat sendiri munfarid,
Loh, tadi tidak belum, ya cepat kembali. Walaupun kamu dalam keadaan sujud gitu. Jadi kembali i'tidal. Kalau tidak batal sholatnya. Tadi i'tidal belum ya, harap bangetnya sholatnya begitu ngayal. Setelah baru duduk sujud. Kan begitu biasanya sholatnya begitu kan. Ya. Setelah terlewat kadang ragu. Nah itu cepat i'tidal. Nah itu kalau sendiri. Kalau dalam keadaannya makmum maka hukumnya menambah 1 rakaat. Nah kan begitu ilmu. Kalau ragu ya sudah ragu-ragu karena kita ada kondisinya dalam makmum. Kamu ragu-ragu. Nah habis assalamualaikum kamu nabi rakaat. Ayo beleng mobil sholat ini. Mau merayakan assalamualaikum nabi rakaat 1 rakaat perasaan sama tadi kata habisnya bareng sholatnya. Ragat habisnya takut kamu saya kenapa bin rahasia Allah. Ya wal makmumuhu bahwasanya makmum yang sholatnya makmum itu ya'ti bi rakaatin maka dengan rakaat ba'da salami imamihi sesudah salamnya imam begitu. Jadi enak sekali begitu kita ragu ya sudah kan kita tahu caranya udah bingung sudah saat itu juga pun bisa diselesaikan. Kalau nggak ngerti kan bingung, aduh, sampai salam enggak? Kayak apa di sholat itu? Nah begitu. Wasunna ayakula fi raqihi, wasunna dan sunnah ayakula mengucap fi raqihi di dalam tanginya bangunnya ketika ruku i'tidal. Minar ruku'i ketika bangun dari ruku menuju i'tidal sunnah bismillahi liman sami Allahu liman hamidah. Itu sudah paham semuanya. Hanya mengetahui hukumnya saja bahwasanya sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah abad. Sunnah yang ringan. Yang tatkala tertinggal tidak ada penambahan sujud sahwinya tidak ada. Tidak ada pergantian sujud sahwi, enggak ada. Kecuali sunnah muakkadah. Sunnah yang hampir menyamai wajib rukun itu ketika tertinggal maka wajib ditambah dengan sujud sahwi. Kalau dengan sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal azim tidak usah. Ay taqabbala minhu hamdahu. Nampi apa? Nah itu artinya begitu. Sami Allahu liman hamidah itu artinya sebegini. Sami Allah wis ngrongaken, sudah telah mendengar Allah. Liman hamidah bagi orang yang memuji. Nah, penjabaran artinya begini. Nampi menerima engkau ya Allah. Minhu dari orang yang memujimu. Terus wal jahru bihi li imam. Keras habis dari imam sing atas sami Allahu liman hamidah. Ya, terus wa muballighi li annahu dzikru intiqal. Dan orang yang menyampaikan karena sesungguhnya lafaz sami Allah itu dzikir yang pindah-pindah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar itu kan kalau takbir disebut takbir intikal. Termasuk tadi itu adalah doanya doa intikal. Sami Allahu liman hamidah. Bisa disampaikan oleh mubalik jikalau memang masjidnya penuh dan luas. Dibutuhkan penyampai apa-apa. Kalau tidak butuhkan maka
Jadi makruh, bahkan haram hukumnya. Kalau di situ di belakangnya. Terus lagi Allah di mana? Apa? Jawabannya itu. Rabbana walakal hamd. Kali suwe gini. Ya. Katamu dia bikin lama betul. Nah, itu bid'ah mungkaroh itu. Kalau tidak dibutuhkan, tapi kalau dibutuhkan, ya sunnah hukumnya. Itu. Wa ayyakula ba'da intisabil iktidali. Wa ayyakula lan ngucap. Donga ba'da intisabil iktidal, ketiga iktidal. Sudah jejak ba'da intisab, setelah sempurna berdiri dari ruku pas itidal penuh, iktidali itu pada itidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Rabbana duh pangeran kula, ya Allah Tuhanku. Lakal hamdu segala puji bagimu. Mil'us samawati yang memenuhi beberapa langit-langit. Wa mil'ul ardi dan memenuhi bumimu. Wa min umasyika dan memenuhi barang yang kau kehendaki. Min syai'im ba'du dari segala-gala, setiap sesuatu sesudah apa yang kau kehendaki. Tuh apa ditambahi enggak apa-apa. Min syai'im ba'du kal kursi wal arsi wal mimwal walah, nggak usah wesnya panjangan nanti itu aja, kadang-kadang segitu aja ya. Kecepatan. Rabbana lakal hamdu mis samawati itu kalau dibacanya kalem saja cukup. Rabbana lakal hamdu mis samawati. Ala sembahyang baru bangun Rabbana Allahu Akbar. Ya Allah, gam ya Pak. Baru subhana rabbil azim, Allahu Akbar, bangun lagi. Kan ada tatanan sudah kita selisih mentiga kalikan itu kadar pertengahan sudah begitu. Jadi jangan kejar-kejaran. Terus wasunnah kunutu bisubhi ay fi i'tidali raq'atihi saniyah. Bapak tak lencat ini. Kalau di situ ringkas baik, nggak ada penjelasan. Nah, Bapak ini penjelasan ini dan penjabarannya tak ringkas. Yang sekiranya tidak penting disampaikan tidak usah. Yang menyangkut ilmu nahwu apa udah percuma. Nggak ngerti malah tambah beleng kan. Bapak tinggal saja. Wasunnah dan disunahkan kunutu bisubhiyah. Ya coba aja Bapak mau jelaskan tentang zaidul huruf. Apa itu bobin maknanya zaidah itu? Percuma kan. Yang sekiranya tidak bisa dipahami sudah. Begitu namanya ilmu. Ada tempatnya masing-masing. Kecuali yang pesantren, santri yang mengenal itu ya baru disindir begitu. Terus wasunnah kunutu bisubuhi dan kunut di dalam sholat subuh. Aifi i'tidali li raq'atihi saniyah, di dalam i'tidalnya rakaat yang kedua. Ba'da dzikri ratib ala aujah, di dalam sesudahnya zikir kang rotib. Paham zikir kang rotib? Jangan langsung baca kunut. Tadi zikir rotib kan yang tadi begitu. Sami Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us
Nah, zikir yang sudah ditentukan di dalam bacaan sholat namanya zikir rawatib. Zikir yang sudah ditentukan di dalam sholat namanya zikir rawatib. Tuh, sama deh. Biar nanti kalau dengar itu nggak bingung. Oh, ya paham. Apa yang ditentukan ya sudah begitu. Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ruku subhana rabbil azimi. Nah, bangun ketika ruku. Qaitidal sami Allah liman hamid namanya doa zikir rawatib. Zikir yang ditentukan begitu dalam sholat. Jangan langsung kunut gitu. Rabbana lakal hamdu. Zikir sekarang Allah. Harus dipaham artinya benar-benar betul-betul. Rabbana ya Tuhanku. Pangeranku lakal hamdu ya lakaya bagimu hamdu puji bagimu segala puji bil samawati yang memenuhi beberapa langit-langit Bapak-bapak wa mul ardi yang memenuhi bumi wa min huma syidda dan semua yang barang yang kau kehendak baru kunut Bi'tidali rokatihi saniyah di dalam rokat yang kedua ba'da zikri ratib ala auja menurut kaul auja yang sudah ketuan oleh para ulama-ulama fikih begitu. Ya sudah jangan arti zikir kurang sehat. Ya terus wa huwa ila min syai'in ba'du. Sampai min syai'in ba'du maksudnya sampai di situ Rabbana lakal hamdu fis samawati sampai min syai'in ba'du itu ketentuannya sampai di situ. Wa i'tidali akhirah. Dan di dalam i'tidal akhirnya baru kita melaksanakan kunut. Entah itu kunut witir nisfi akhir min Ramadan. Kunut yang dilakukan di akhir pertengahan bulan Ramadan. Tuh, sunnah hukumnya bukan kaul ulama, bukan litibai karena sunnahnya Nabi. Wa yukrahu fi nisfi awal. Nah, ini kalau ada orang kunut dari awal Ramadan sampai pertengahan yaitu ya makruh karena tidak disunahkan oleh Nabi. Artinya sekarpe itu yang boleh yang tidak boleh. Terus puasa iri maktubah dan seluruh waktu-waktu sholat maktubah itu sunnah hukumnya. Minal khamsi dari sholat 5 waktu. Tidak li rokaatil akhirah di dalam rokaat yang akhir walau masbukon walaupun imam masbuk. Jadi kamu masbuk dapat 1 rokaat sholat subuh. Nah di sholat rokaat yang terakhir bagi imam yang pertama kamu boleh tidak apa-apa ikut kunut. Tetapi kunut itu yang akhir adalah kunut yang terakhir bagimu. Nanti setelah kamu rokaat kedua, rokaat sunnah itu baru. Jadi jangan tidak kunut. Karena kunut itu adanya di rokaat yang kedua, di i'tidal yang kedua. Menuju dua rokaat yang terakhir. Jadi kalau pertama cuma melaksanakan kamu ikut kunutnya ikut imam, lalu kamu tertinggal sudah 1 rokaat, maka harus wajib pakai ditambah sujud sahwi. Kalau kamu tidak melaksanakan sujud kunut begitu, tetap masbuk kunut. Qonata ma'a imamihi. Imam masbuk qonata kunut ma'a imamihi berserta imamnya.
Terus, nah ini lina zilati, karena bahaya. Ada tambahan nazalat bil muslimina walau wahidan ta'adda. Li nazilati, karena ada bahaya. Nazalat yang manggon, yang menetap. Apa bahaya itu? Ayat tadi itu apa corona ini nggak jelas sudah. Beda. Nggak bisa dikumpulin lagi. Bingung Bapak ini. Anda punya sudah dari zaman dulu. Zaman dulu ada tokul, cacar itu apa yang betul-betul begitu. Nah, ini politik wabahnya. Bapak nyatakan begitu ya. Arena politik. Bahwa kita tidak boleh sombong begitu. Jadi susah mau dikira wabah apa yang memang wabahnya tidak ada masalahnya. Tentunya sama dari zaman dahulu kala yang sudah ada gitu. Yang namanya wabah apalah begitu, biasanya habis ada bencana, terus penyakit apa kayak ya begitulah bengek yang membahayakan itu. Pernapasan atau yang lainnya, atau yang muncul dari manusia bisa juga. Nah itu bisa melakukan nazilah, kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut tambahan sesudah kunut Nabi. Kan ada kunut Nabi, ada kunut sahabat Umar. Walau wahidan ta'adan, dengan orang-orang Islam, biarpun orang Islam satu yang berpengaruh, umpamanya ada seorang pemimpin, satu orang yang berjasa di penjara. Nah itu kita sebagai muslimin sunnah mendoakan beliau supaya diberi kebebasan, kesehatan bagi orang yang satu itu, karena bermanfaat hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang bermanfaat itu lagi. Itu. Iya, bermanfaat enggak? Habis mulut kamu. Habis di penjara kamu kunut. Asril alimi. Ya asril alimi kayak aja tuh. Wong kang alim wasujai, wong kang kan apa berani, yang gagah berani untuk membela daerahnya. Lalu tertangkap di penjara, kita bareng-bareng mendoakan kunut. Nah itu namanya disebut kunut nazilah, begitu. Karena ada bahaya di tengah-tengah kita, begitu. Littibai, karena sunnahnya Nabi demikian. Nabi pernah kunut 1 bulan penuh. Ketika orang-orang Arab mengalami banyak pancabaya, banyak menderita, banyak yang meninggal sahabat dalam perangan, Nabi kunut 1 bulan penuh. Setelah itu lalu dia meninggalkan kunut itu, tetapi untuk sholat subuh sampai meninggal. Terus wasau fihal khauf, dalam keadaan takut bisa boleh kunut. Nazila bahaya, khauf bahaya ketakutan. Ayo silakan, Allahumma shrif anna, takut kena musibah. Lagi rame hujan petir, jedar-jedar takut, takut banjir, takut kena puting beliung atau dan macam-macam, boleh kunut nazilah yang begitu. Walau min aduul muslimin.
walaupun dari musuh kang Islam. Wal qahti lan paceklik. Tahu paceklik win? Ya. Ya begitu. Kemarau panjang, paceklik. Penghasilan tumbuh-tumbuhan mati. Padi-padi tidak pada hidup, paceklik pokoknya. Aduh, begitu. Nah, itu disitulah tempatnya kunut nazilah. Setiap waktu, bahkan sunnah setiap waktu sholat sunnah melakukan melakukan kunut nazilah itu. Antaranya begitu, takut musibah, takut kena musibah atau di dalam keadaan betul-betul musibah itu sudah ada. Kemarau panjang. Nah, nanti ujungnya baru diisi dengan sholat istisqa. Tetapi kunut nazilah tetap dilakukan setiap waktu. Wal wabai dan wabah. Tuh, kalau wabah kamu paham. Bala wabah ya wabah sudah, pandemi. Termasuk tadi corona ya ini corona kopet ini. Wa kharajal maktubah. Dan kecuali dengan bahasa maktubah, yaitu an-naflu walau aidan, apa sholat sunnah, walau aidan, biarpun sholat id. Iya. Walau idan wal mangduro fala yasuna, kecuali sholat id wal mangduro, terus sholat-sholatnya apa ditafsiri itu, maka tidak disunahkan melakukan kunut nazilah. Makanya tidak ada sholat id, kunut nazilahnya tidak ada. Fala yusannu fihima, tidak ada, di keduanya tidak ada. Sholat Idul Fitri tidak disunahkan kunut. Terus halnya rafi'an yadaihi, di dalam kunut ngangkat, caranya berdoa ini, adabnya berdoa, rafi'an yadaihi, angkat tangan keduanya. Ada yang malas gitu. Allahumma tinha. Semangat gedik terus. Coba begini diangkat ya. Rafi'a yadaihi, dia angkat kedua tangannya menghormati siapa yang kita minta. Hadwa min kabaihi, hale menyamai wa mangkibahi, pundak duanya. Jadi begini. Ya, ada aturan-aturan doa ini. Batasnya begitu. Ada yang begini. Ya lumayan lah begitu. Yang penting jangan ina betul begini, jangan remehkan betul. Tuh ngaji. Apalagi kalau doa sambil duduk kadang-kadang. Ngantuk tidak ngantuk, dasarnya begitu, malas ngangkat tangan. Tapi itu adabnya doa. Rabi'ah yadaihi hadul mawangki baihi, ratakan dengan pundak, dua pundak ini. Dari segini cukup. Walau halan sana'i, walaupun dalam tingkah ngalem. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bukan mau ngalem ya. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Barang tingkah ngalem muji ni Kanjeng Nabi. Walaupun dalam tingkah ngalem, diangkat tangannya, itulah adabnya. Gitu. Lebih keluar. Itu aja jangan meremehkan begitu. Ada nilainya yang begitu. Walau halisana'i kasairin ad'iyah, kayak sekiranya beberapa doa littibai, karena di sunnah-sunnahnya Nabi dalam adabnya memohon kepada Allah.
Wahai suda'a li tahsili, dan sekiranya di mana tempat doa dengan apa itu menghasilkan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Kadafi balai, kayak nolak bala, kan begitu Bin. Ada nolak bala, yang ini cuma kita aja begini, wong jamaah. Anak soal tolak balane wong cingkrang langka. Yo wae wong ngangkat tangan ben ngene aja. Kan ya begini kan. Jangkrong dudu, pocong dudu. Ada heran kadang-kadang begitu nuju kita. Allahumma srif anna minal bala awal. Nah, itu sudah tangannya begini. Membalikan tangannya ada di situ. Allahumma srif anna minal bala awal waba wal faqra ma la yasrifu anhu ghairu. Allahumma srif jauhkan anna minal bala awal waba ma la yasrifu anhu ghairu. Allahumma dfa', yang ketiganya fa ditolak. Allahumma dfa' anna, dijauhkan minal bala awal waba ma la yadfu anhu ghairu. Wa sallallahu. Nah, baru mau ditambahin kunutnya sahabat Umar, silahkan. Tapi sudah ada nazilahnya. Ini termasuk nazilah tadi, tambahan itu mencegah bala. Cukuplah libur sedawa-dawa. Kok pada ngantuk gitu. Itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa nitabi wa baraka ya rabbaba dayanda baba. Begitu sudah. Ayo, ilmu pokoknya. Nah, ini kunutnya Nabi. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai. Allahumma hdini. Karena Nabi memakai doanya pakai mufrad. Nah, ini bahasa ini. Kalau kamu terang apa sih mufrad itu? Mufrad itu kata ganti menunjukkan makna untuk diri sendiri. Itu Nabi begitu. Makanya diganti, kalau sudah jadikan doa oleh ulama fikih diganti tergantung. Kalau kita sendiri ya untuk kita sendiri. Kalau kita jadi imam ya terus orang mau tidak mau thalib harus diganti dhamirnya mutakalim ma'al ghair. Oh begitu. Mutakalim wahid ma'al ghair. Mutakalim maknanya orang yang berbicara dan untuk ma'al ghair dan untuk yang selainnya. Jadi nah itu maknanya kami kan begitu. Kita bukan saya. Kalau saya tadi Allahumma dini, ya Allah tunjukkanlah aku. Begitu. Allahumma ya Allah dini mugi-mugi ya mudah-mudahan menunjukkan menghidayahkan engkau ni kepadaku, nah kepada kami semua ya. Fiman hadai, serta orang-orang yang kau beri hidayah. Wa afini fiman afait, dan menyelamatkan engkau terhadap fiman serta orang-orang yang kau selamatkan. Wa tawallani, dan mugi-mugi yang kau paring apa ini kekuasaan panjenengan engkau fiman tawalait terhadap hamba yang beri kebiasaan. Seperti sebagaimana engkau memberikan kepada orang-orang yang kau beri kekuasaan. Terus wa barik li fi ma atoit wa qini syarra ma qadait. Nah, biasanya ada yang siri fa innaka tadi, enggak siri pun enggak apa-apa. Fa innaka taqti wa la yuqdu alait wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'isu man hadait. Tabarak rabbana wa ta'ala. Tidak siri pun tidak apa-apa. Fa innaka taqti, sesungguhnya engkau itu memutuskan di kepada wala yubdo, dan tidak diputusnya
alaika atas engkau ya. Wa innahu la yajillu, wa innahu dan sesungguhnya tidak akan hina, la yajillu tidak akan hina. Man siapa orangnya? Wa lait yang telah engkau beri balasannya. Wala ya'izzuman adaitu, dan tidak akan mulia man adait, orang yang telah nyatu panjenengan benci kepadamu. Tabarok ta Rabbana, maha baik engkau ya. Rabbana wahai Tuhanku, wa ta'alait dan maha agung engkau ya. Falakal hamdu dan bagimu semua puji alama qadaita, atas segala barang-barang yang kau tentukan. Astaghfiruka, dan nyuwun memohon ampunan kepadamu ya. Wa atubu ilai, dan bertobat kepadamu. Terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wasallam. Sholawat ini penting. Sholawat ini penting. Kalau kunutnya bebas sesungguhnya. Kunut itu bebas, tidak ada ketentuan, tidak mutayin. Orang hafal kunut Allahumma, harus tergantung, bisa bingung-bingungan. Allahumma dini apa ya? Allahumma dini ada. Kok ujungnya lain-lain terus ya? Allahumma dini lain. Ya Robbana lain. Walakal hamdu lain. Tidak ada ketentuan. Toh kalau tidak apa di sini ada. Nah, ini doa doa kunutnya sahabat Umar panjang betul. Jadi Bapak sudah gitu aja lah. Yang kita mutabar pakai kunutnya Nabi aja beserta kunut nasilahnya begitu tadi. Terus walamma kana kunutus subhi, dan ketiga walama dan ketiga ada kana kunutus subhi apa kunut subuh madhkuru awalan yang telah diucapkan tadi di dalam awal, itu Allahumma hdini ila akhiri, itu sabitan ketetapan anin nabi, ketetapan dari kunutnya Nabi, itu aja sudah sallallahu alaihi wasallam. Quddima ala hada famin sama lau arodo, kutima maka didahulukan, jangan mendahulukan kunutnya sahabat Umar baru sahabat kunutnya Nabi, tidak baik, tidak beradab begitu. Ala hada famin sama lau aroda, namun mengharapkan bagi orang ingin semuanya dibaca. Kalau ingin salah satunya iktasoro ala awali, maka meringkas bagi orang alal awal, bagi yang kunut yang awal tadi yang dari Nabi aja. Terus wala ta'ayyanu kalimatul kunut, nah di sini, dan tidak ada nyata, tidak ada ketentuan kalimat-kalimat kunut itu. Wa yujzi'u anha ayatul, maka cukup dari kalimat kunut itu bisa dipakai ayatul atau gamonat doa, yaitu ayat-ayat yang menyimpan makna doa. Contohnya apa? Ini qasidu bi akhiri apa? Akhiri Al-Baqarah. Surat akhir Al-Baqarah. Rabbana apa ya? Walillahi ma fis samawati wa in tu'tu ma fi anfusikum aw tukhfuha billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanah itu menyimpan makna doa, cukup begitu. Selesai baru wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi, tidak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil ya Allah, Rabbana wala tahmil, jangan kau tangguhkan kepada kami
alaina terhadap Rabbana isron kama hamaltahu di atas kemampuan yang kami miliki. Doa itu akhir surat Al-Baqarah tidak apa-apa. Rabbana lakal hamd. Tuh, kalau bisa begitu habis. Kalau light tidak apa, light-lightnya ya sudah begitu aja. Rabbana atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu paling enak wis. Doa paling mustajabah. Kalau mustajabah paling gampang. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambah Rabbi firli wali walidayya. Gitu. Ibumu di bawah, bapakmu di bawah. Begitu. Baru wasallallahu, karena tidak ada utayin, tidak ada ketentuan doa kunut itu. Cuma Nabi memberikan ketetapan yang untuk diikuti begitu. Kalau hafal, kalau tidak hafal bisa diganti yang lain begitu, yang mengandung kalimat doa begitu aja malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.